First love is once in a lifetime. How you gonna find love when nights full of one time? Side by side they come. Marah-marah, difilter aja. Kalau marah-marah malah tambah susah. Jangan marah-marah, mari ramah-ramah. Jarum coklat. Apaan sih, Wih, Tun? minuman jeruk nih. Dibungkus dan dijaga supaya tetap segar dan enak. Yang seger dan enak beneran, ya Nutrisari. Teknologi yang unik, melindungi jeruk Nutrisari sampai siap diminum. Segernya gak ada yang ngalahin. Masa jeruk minum jeruk? Ajang penghargaan tahunan bagi para insan film Indonesia yang sesungguhnya segera digelar. Dukung kemajuan perfilman Indonesia dengan memilih film terfavorit melalui SMS. Surat dari Praha. Guru Bangsa Cokro Aminoto. A Copy of My Mind. Atau melalui website berikut ini. Nantikan penghargaan Usmar Ismail Awards 2016 live hanya di Trans 7. Every moment is a new beginning. Whatever the rest. Reveal your signature moment. Gudang Garam Signature. Dan saya akan kembali untuk mempertanyakan cintanya. Tahun saya nunggu kamu. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Selamat datang di Kontroversi. Hati-hatilah dalam beraksi di setiap situasi. Ini bukan sekedar redaksi. Inilah investigasi jenaka yang mengungkap skandal syarat sensasi dan reaksi. Membahas berita dari berbagai lokasi tanpa gengsi, namun tetap berisi. Selama ada skandal yang menghasilkan sensasi, pasti akan kami investigasi. Untuk kita sama-sama tertawa. Dan ini hadiah. Kontroversi, setiap Senin jam 10.45 malam. Hanya di Trans 7. Apaan sih, Wih, Tun? minuman jeruk nih. Dibungkus dan dijaga supaya tetap segar dan enak. Yang seger dan enak beneran, ya Nutrisari. Teknologi yang unik, melindungi jeruk Nutrisari sampai siap diminum. Segernya gak ada yang ngalahin. Masa jeruk minum jeruk?
satu jenis sepeda yang cukup populer di kalangan para pecinta olahraga sepeda adalah sepeda jenis fixed gear. Sepeda ini memiliki kerangka road bike namun dengan konstruksi yang sangat simpel. Pada umumnya, sepeda ini tidak dilengkapi dengan rem yang konvensional serta tidak memiliki transmisi percepatan. Hingga muncul sebutan populer, sepeda ini sebagai sepeda fiksi atau plesetan dari kata fixed gear. Dalam perkembangannya, sepeda fiksi banyak dilirik kaum urban karena desainnya yang simple dengan tampilan yang bernada kultur pop. Bahkan, sepeda fiksi juga sering dijadikan alat untuk beratraksi loh dengan berbagai trik yang cukup menguras skill dan konsentrasi. Walaupun pada kenyataannya, beberapa negara di dunia sempat melarang penggunaan sepeda fiksi di jalan raya dengan alasan penggunaan rem yang tidak seperti sepeda pada umumnya. Dalam dunia balap sepeda, fixed gear biasanya dilombakan pada arena velodrome dengan mengandalkan kecepatan dan hitungan waktu. Nomor balapan yang seperti ini nih, biasa disebut dengan istilah track cycling. Sepeda fiksi juga banyak digunakan oleh para bike messenger, terutama di kota-kota metropolitan. Profesi bike messenger atau kurir pengantar barang dan dokumen dengan sepeda lahir dari kondisi lalu lintas yang semakin padat. Profesi bike messenger sendiri sempat terangkat berkat salah satu film di Hollywood dengan pemeran utama Joseph Gordon-Levitt. Efek dari film yang berjudul Premium Rush ini ternyata cukup sukses mengangkat profesi bike messenger sebagai salah satu profesi unik dan paling berbahaya di dunia. Di Jakarta, ada satu perusahaan yang menyediakan jasa kurir untuk mengantar barang dan dokumen. Namanya West Bike Messenger. West Bike Messenger lahir dari sebuah toko sepeda yang dimiliki oleh seorang pecinta sepeda fiksi. Setelah usaha toko sepeda itu tutup, tepatnya pada Oktober 2013, sang pemilik toko kemudian mendirikan West Bike Messenger. Pada awal beroperasi, perusahaan jasa kurir ini bisa mengantar 40 hingga 60 paket di pagi hari. Bisa dibilang, West Bike Messenger merupakan pionir dalam menciptakan sarana transportasi baru untuk mengambil dan mengantar dokumen atau paket dengan alat yang lebih sederhana. Nah, soal mengapa mereka memilih fiksi bike, alasan yang paling utama adalah tak lain karena faktor simpel dan mudah dalam perawatan. Walaupun pada dasarnya mereka tidak menutup untuk menggunakan jenis sepeda lain. Dari segala jenis sepeda yang ada, kenapa milihnya fiksi? Kenapa fiksi? Perawatannya, maintenance-nya lebih simpel. Jika ada trouble di jalan juga kita mengatasinya juga dengan mudah, bisa dengan mudah seperti itu. Kalau misalnya ada customer yang komplain gara-gara barangnya nggak sampai tepat waktu, ada nggak? Kalau sampai kejadian seperti tadi sih alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada gitu ya. Karena di SOP kita, di kantor kita nih, kalau sampai akhirnya messenger tidak bisa mengatasi kendala di sepedanya bila terjadi trouble, itu dia akan report ke call center kita. Dan call center kita akan mencari siapa yang terdekat untuk meng-cover, untuk mengganti pekerjaan dia. Teknis pengirimannya emang gimana? Saat ini sekarang kita masih konvensional ya, dalam arti customer by phone, atau kalau yang udah langganan biasanya langsung via WhatsApp gitu. Cuman ini 1 bulan lagi kita udah punya aplikasi sendiri untuk order, jadi ya akan mempermudah customer lah untuk mengorder. Kayaknya kok kalian santai-santai aja nih, nggak ada antaran lagi. Sebenarnya sih ada kiriman nih, 1 dokumen nih ke daerah Wijaya nih. Noni boleh ikut ya? Ikut, beneran? Iya. Ayo, boleh. Pengen tahu gimana rasanya jadi bike messenger. Buat saya sih, rasanya nggak afdol kalau cuma sekedar ngobrol tanpa nyobain sepeda fiksinya
sambil ikut mengantar dokumen. Nah, sebelum mulai bekerja, yang paling penting adalah menggunakan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan, topi, dan helm ala bike messenger seperti ini. Awalnya memang rada grogi, tapi sebagai anak gue sejati, buat saya hal kayak gini doang bukan masalah kok. Sepeda fiksi, ini kalau kita perhatiin ini beda banget sama road bike ya. Meski ini juga buat jalanan. Dari handlebarnya lebih pendek, terus juga hubnya itu paten banget. Jadi nggak gampang dicuri. Dan ini seat postnya, biasanya saya kalau mau setting seat post itu gampang banget, tinggal tarik tuasnya dan tapi ini kita mesti pakai kunci. Semua serba pakai kunci. Jadi nggak gampang dicuri. Tinggal dirantain, beres. Tapi yang namanya melintasi jalur perkotaan dengan menggunakan sepeda fiksi memang agak berbeda. Kenyataannya, saya tetap harus beradaptasi dalam hal mengatur kecepatan dan juga pengereman. Akhirnya, saya dan teman kurir sepeda sampai juga di lokasi tujuan pengiriman. Untuk tarif layanan jasa pengiriman adalah Rp50.000 dan Rp100.000 untuk pengiriman kilat. Ini dia Mas, aman ya. Terus ngapain lagi? Nah, itu tanda tangan tanda terimanya. Perlu ya? Iya, karena salah satu ini pembuktian kalau barang sudah diterima dengan baik. Terus juga salah satu, karena nanti salah satu slip bond ini itu adalah salah satu pembuktian buat gajian itu kita. Gitu. Tiap lembarnya bond ini yang menentukan penghasilan dari bike messengernya. Betul. Ya, ya. Jadi ternyata seru juga jadi bike messenger karena selain sepeda fiksinya itu ringan tapi harus terbiasa sama pedalingnya, tapi juga dari bersepeda selain hobi bisa menghasilkan uang. Oke. Yuk, makasih Mas. Mari. Selain menguntungkan dari segi bisnis, kurir sepeda atau bike messenger juga menawarkan gaya hidup sehat dan memberikan solusi untuk mengantisipasi kemacetan yang ada di kota metropolitan.